Mas Wahyu. Iya, Mas. Kalau kita hidup, pasti kita nanti bisa mati juga ya, Mas. Itu pasti ya. Ya pasti. Pasti kalau ada kehidupan ya ada kematian, Mas ya. Oke, nah setelah kita menghadapi kematian, Mas, kalau di agama saya, di agama Islam, itu nanti akan dikuburkan, Mas, akan disemayamkan. Nah, kepercayaan orang-orang setelah kita dimakamkan, itu ada siksa kubur, Mas. Katanya, banyak sekali yang mempercayai ini. Bahkan ada juga yang meneliti tentang ini, ada yang meneliti tentang siksa kubur. Bahkan sampai diupload ke media sosial, ada suara-suara seperti orang disiksa. Itu seperti nyata lah, nggak tahu itu beneran atau enggak. Atau sekedar editan, nggak tahu ya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, ada apa enggak sih, Mas, siksa kubur itu? Untuk yang percaya bahwa siksa kubur itu ada, monggo-monggo saja, silahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Untuk yang nggak percaya ya monggo silahkan. Termasuk saya ya. Saya nggak percaya bahwa siksa kubur itu ada. Itu kan hak saya juga ya. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dulur-dulur dan teman-teman yang lain yang mempercayai atau yang mengimani tentang siksa kubur ya. Jadi kita ini sama-sama tidak tahu ya. Kalau kita sama-sama tidak tahu, bolehlah kita mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, termasuk tentang siksa kubur ini. Karena kalaupun mau kita perdebatkan, ya siapa juga yang mau bercerita yang sudah mati ini, Mas saya. Nggak ada yang kembali ya? Nggak ada. Mbah saya ya, teman saya, saudara saya yang sudah meninggal, nggak ada yang kembali. Atau mungkin lewat mimpi bercerita, hati-hati saya dulu waktu dikubur saya disiksa, ditanyai begini, nggak ada itu. Ya, kalau kita bicara tentang itu sebagai sebuah doktrin di sebuah agama, ya salahnya juga di mana? Nggak ada masalah. Kembali ke pribadi masing-masing. Tetapi ada poin yang perlu digarisbawahi tentang siksa kubur ini. Dimana kalau kita mau telaah lebih dalam, lebih jauh, Mas ya. Sebetulnya nilai yang terkandung di dalamnya ini juga nilai yang bagus, Mas ya. Karena dengan adanya siksa kubur yang seolah-olah kita ditanyai perbuatan kita semasa hidup, ya, sampai kemudian kita meninggal, apa saja yang sudah kita lakukan semasa hidup kita, tentunya tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam segala hal. Ini kan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini kan punya nilai yang sangat bagus sekali. Iya, tujuannya baik memang. Tujuannya sangat baik, sehingga kita ini yang masih hidup, kita ini jadi bisa lebih hati-hati lah, kurang lebih begitu, dengan adanya doktrin ini tadi. Tetapi kalau kemudian ini dijadikan bahan untuk kita berdebat satu dengan yang lain, yang satu percaya, yang satu enggak tentang adanya siksa kubur, inilah bodohnya kita berarti. Untuk apa kita berdebat, memperebutkan sesuatu hal ya yang kita yakini ya benar dan tidak, tapi kita sendiri itu enggak pernah tahu. Kita sendiri itu belum pernah mengalaminya gitu loh. Kenapa kita harus berantem, bertengkar karena itu, Mas Yahya? Jadi saya rasa biar sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, selebihnya kita ambil sisi positifnya, bahwa siksa kubur itu ada nilai positif yang terkandung, sehingga orang yang minimal pernah mendengarkan ada cerita siksa kubur itu jadi lebih hati-hati lah. Nah ini kan bagus. Nah kemudian ini Mas, di alam kubur nanti, benar nggak Mas? Nanti ada ada malaikat yang datang menanyakan, kalau nggak salah 4 perkara ya. Nggak usah saya sebutkan, teman-teman mungkin sudah paham. Itu apa memang benar gitu Mas? Gini loh,
sekali lagi, kita ini kan sama-sama enggak tahu. Jadi kayak begini ini jangan dianggap saya mempengaruhi, mengajak. Enggak, kita ini sharing, kita ini sama-sama mempelajari tentang hidup kita. Kan begitu. Perkara nanti meninggal, mati, ya sudahlah, mau yang seperti apa, urusannya nanti, kurang lebih begitu. Tapi setidaknya sekarang ini kita belajar supaya kita bisa menjalani hidup kita ini dengan benar, dengan sebaik mungkin gitu Mas ya maksud saya. Ya tentunya benar dan baik secara duniawi ini dalam segala hal, termasuk pertanggungjawaban kita kepada Sang Pencipta, kan begitu. Makanya ada yang mengatakan bahwa Allah itu maha segalanya, Tuhan itu maha segalanya, maha mengetahui, maha segala-galanya pokoknya. Bahkan hal yang belum kita lakukan Tuhan itu sudah mengetahui. Sebetulnya kalau kita mau pelajari itu di dalam diri kita, ya sebenarnya kita ini sudah tahu segalanya Mas Yahya. Mas Yahya berbohong kepada orang tuanya, mungkin orang tuanya bisa percaya dibohongi. Tapi Mas Yahya tahu bahwa Mas Yahya berbohong, betul enggak? Betul. Sebetulnya kalau mau belajar ke sana akan tahu letak Gusti Allah itu di mana dan seperti apa. Kemudian, kalau kita bicara orang meninggal kemudian ada siksa kubur, kita juga harus pahami bahwa tidak semua orang meninggal dikubur loh Mas. Iya. Ada Ya, yang meninggal di laut, ya. Apa yang disiksa cuma ada yang dikubur meninggal. aja, ya. Iya makanya ada yang bilang katanya siksa kubur itu hanya bukan tentang secara fisik. Oke. Ya, makanya kalau kita mau berdebat terlalu jauh ya ujung-ujungnya cuma semakin jauh. Ya, karena kita hanya akan berdebat terus, berdebat kusir. Tapi ayolah kita sama-sama belajar tentang hidup ini. Yang mana sekarang ini mungkin karena Mas Yahya menanyakan tentang siksa kubur, saya katakan saya secara pribadi tidak percaya dengan siksa kubur, ya, tidak percaya dengan siksa kubur karena ya orang kalau sudah meninggal itu sudah lepas dari unsurnya kok Mas. Sudah nggak Jasad ini, ya. tubuh ini kan cuma jadi bangkai Mas Yahya, ya, cuma jadi bangkai. Dia akan terurai sesuai dengan 4 unsur: tanah, air, api, udara. Bangkai ini mau dibuang, ya, mau diawetkan, mau dibakar, mau dikubur, terserah yang hidup. Tidak ada urusan karena ini urusannya duniawi, Mas. Makanya proses penciptaannya ini dulu duniawi. Dari apa diciptakannya tubuh fisik ini? Dari kedua orang tua kita. Melalui proses manusiawi, berhubungan badan. Ya, bersatunya hormon atau darah daripada bapak dan ibu kita, maka terciptalah jasad ini. Makanya ini nanti akan kembali sesuai dengan proses penciptaannya melalui unsur duniawi, terurai Mas bangkainya. Nah, sedangkan isinya, sehebat apapun kedua orang tua kita bersatu menciptakan tubuh jasmani ini, kalau nggak ada kehidupan rohani, ya, yang dari Yang Maha Kuasa, nggak akan ada. Nggak akan bisa ini hidup, nggak akan bisa ini berfungsi. Nah, jadi ada 2 unsur di dalam hidup kita. Satu fakta, satu goib. Yang fakta ya tubuh fisik ini. Kalau sudah meninggal, berarti sudah lepas dari kegoibannya. Yang goib akan kembali kemana? Ya kembali kepada yang goib, sesuai dengan penciptaannya. Masuknya roh itu siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, Mas. Masuknya roh di dalam tubuh manusia ketika kita diberi hidup di dunia ini loh. Mulai dari bayi itu loh. Nggak pernah tahu. Betul. Kapan persisnya, melalui proses yang seperti apa. Goib, Mas. Nah, dari situlah kita bisa pelajari bahwa yang fakta ya akan terurai sesuai dengan fakta dunia. Yang goib kembali prosesnya secara goib. Lah di sini nih kalau kita bicara tentang siksa kubur, Mas Yahya, orang sudah meninggal, seolah-olah kok masih punya rasa, bisa ditanya, bisa berpikir untuk menjawab. Padahal Tuhan maha segala-galanya. Mohon maaf ini. Kalau katanya ada malaikat yang memberikan pertanyaan kepada kita, lah untuk apa? Mohon maaf ini. Untuk apa? Tuhan itu maha segala-galanya. Jadi saya rasa yang menjawab pertanyaan dan yang memberikan pertanyaan itu sebetulnya ya diri kita sendiri nih loh Mas. Kita sudah ngapain aja, kita melakukan apa, semua sudah ada di dalam diri kita. Jadi tentang siksa kubur sekali lagi, kalau kita mau ambil nilai positifnya ya jelas bagus, karena
ya minimal bisa menyadarkan kita untuk kita takut kepada Sang Pencipta. Nah, kurang lebih begitu. Padahal harusnya nggak usah nunggu ditakut-takuti, nggak usah nunggu doktrin, kamu harus begini, begini, begini. Toh kenyataannya mohon maaf, kita sama-sama nggak tahu. Yang meninggal nggak ada yang kembali. Semua betah, kerasan. Padahal kita nggak tahu juga itu tadi jawabannya benar apa enggak. Kalau memang benar ditanya, disiksa di dalam kubur, ya. Jadi lepas dari itu semua, ya saya mohon maaf. Semua tergantung kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Itu saja.